Apa-apa. Coba dilihat. Berapa banyak mantanmu? Kill Podcast, dedication for your information. Hai Sobat Bio, welcome back to Kill Podcast Video episode keempat. Kenalin aku Windy dan aku Masa. Kita bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan dengan informasi yang menarik. Dan kali ini ada yang beda nih. Biasanya kan kita undang 1 atau 2 orang ya di podcast video sebelumnya. Tapi kali ini ada yang beda nih. Kita tuh undang banyak orang. Kira-kira berapa banyak orang ya? Dan siapa aja sih yang kita undang kali ini dan seru-seruan juga sama kita? Well, tanpa basa-basi lagi, langsung aja sambut bintang tamu kali ini. Jeng jeng jeng. Waduh, ada berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak banget ya? Tambah banyak, tambah semangat ya. Kan karena edisi kali ini spesial gitu kan, buat Sobat Bio di luar sana gitu. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih buat teman-teman di sini, gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik juga ya. Dan aku juga mau ngucapin buat Sobat Bio di luar sana tetap semangat ya untuk jalani aktivitas hari ini. Oh ya, aku juga mau tanya juga boleh kan? Jadi kan kalian udah ngerasain tatap muka sama online gitu ya? Kalian lebih suka kemana? Kalau aku pribadi lebih online karena nyaman gitu. Mungkin kalian ada pendapat lain? Aku aja nih. Iya. Kalau aku sih lebih prefer ke offline ya, karena offline itu kan kita jadi bisa langsung bertatap muka sama teman-teman yang lain, jadi bisa langsung ketemu gitu, chemistry-nya juga kan bisa dapat. Jadi makin lama yang offline itu jadi semakin dekat lah sama teman-teman. Sama sih, aku juga setuju sama Thomas. Dimana kalau offline ini ya kita interaksi sama teman itu bisa lebih dekat lagi gitu lah, daripada online kan hanya di rumah aja, mungkin bisa pun berinteraksi sama teman-teman itu lewat handphone gitu. Jadi enak. Mungkin di zaman lain yang sama. Kan kelihatannya semangat banget hari ini kalian semua. Ya, terutama buat Felix ya. Karena Felix udah 2 kali ya di sini juga. Ya. Tapi boleh dong buat teman-teman di sini perkenalan buat Sobat Bio di luar sana, kayak biar lebih akrab gitu kan. Yang baru pertama kali kan belum tahu gitu Sobat Bio siapa sih yang kita undang kali ini gitu. Spesial. Ya, mungkin bisa dari Felix dulu. Ya. Halo Sobat Bio, apa kabar? Ketemu lagi ya sama aku, Felix. Jadi kenalin, nama lengkapku Felix Pranansa. Aku dari kelas 11 UPW 2 dan aku perwakilan dari Ekstra Diisi. Hai Sobat Bio, kenalin, aku Thomas Alfian Renadi atau bisa dipanggil Thomas. Aku dari kelas 11 Multimedia 2. Aku perwakilan dari Ekstra Esport. Hai Sobat Bio, perkenalkan nama aku Nabila Citra Maharani dari 11 KKL 4. Aku perwakilan dari HVS. Halo Sobat Bio, nama aku Trisna Nurila Hartanti, bisa dipanggil Trisna. Saya dari kelas 11 BDP 2, perwakilan dari Sanggar Budaya Nusantara. Halo Sobat Bio, perkenalkan nama aku Andina Pria Putri, saya dari kelas 11 KKL 4 dan saya perwakilan dari KWU. Tadi ngomong-ngomong, gimana nih perasaan kalian diundang di podcast video kali ini? Mungkin dari Ferry kan udah 2 kali, mungkin bisa dari Andin dulu. Perasaan pertama kali yang Senang, soalnya bisa lebih menunjukkan organisasi. Iya, oke. Tapi nggak deg-degan kan? Gak repot kan? Deg-degan banget sih. Mungkin dari Krisna? Juga sama senang, terus juga bisa menambah wawasan gitu biar. Kalau dari aku sih senang, soalnya kan kita jadi lebih kenal satu sama lain. Terus juga kayak biar ekstra kita tuh dikenal orang lain juga, orang lain juga tahu ekstra kita jadinya. Kalau dari aku sih yang pastinya yang pertama kan ya seneng lah. Nah, terus kan aku jadi bisa tahu ekstra lain itu gimana sih. Itu sih yang penting. Ini dari kali, mungkin Apa? Aku perasaannya udah kedua kali ya. Kalau Felix ini beda pertanyaannya. Mungkin kalau Felix gimana perasaan diundangnya kedua kalinya di
podcast video? Ya, pastinya pertama terima kasih sekali ya sama Kilo Jurnalis sudah undang aku lagi, dan ya nervous sih tetap ada, kita kan manusia biasa ya, pasti masih bisa gugup lah. Cuman ya aku dengar kalau ini gabungan podcastnya jadi kayak wah tambah keren lagi, ada ekstra lainnya. Bahkan aku juga sempat lupa loh kalau ternyata ada ekstra e-sport. Oke, jadi ceritanya kan kita mau sharing-sharing gitu, kayak santai-santai gitu. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan gitu buat Kilo Jurnalis atau sebaliknya mungkin dari ekspert sendiri ada pertanyaan untuk HVS atau SBN dengan DEC. Misalkan mungkin ada pertanyaan dari kalian unek-unek mungkin ingin ditanyakan di sini, segera nggak apa-apa. Bebas ini tapi. Bebas santai. Ini sharing gitu. Thomas udah punya pacar? Ini. Sudah. Gimana Thomas? Kalau aku sih masih belum. Lu dijawab. Bercanda. Enggak, aku mau serius, aku tanya soal e-sport ya. Gini. Sebelumnya kita tahu lah e-sport itu tentang game gitu ya, tentang game. Nah, kalau kebanyakan dari kita kan memahaminya kayak ya ekstranya yang main game. Mungkin cuma kumpul warkop pagi sampai sore, wifi-an. Terus ya udah gitu aja. Apalagi itu mungkin menurut kita para remaja lihatnya masih so-so lah ya. Kadang ya ada kerennya, tapi untuk orang tua kan pasti kan kayak apaan ini ekstra main game nah, buat apa gitu lah. Aku mau tanya, gimana sih kayak lingkupan kalian untuk menanggapi orang tua atau lingkungan yang kayak mungkin kurang dukung gitu loh, gimana? Kalau dari aku sih itu pertama harus kembangkan skill dan bakat itu dalam e-sport itu sendiri. Nah, kembangkan sampai kita itu bisa berikan hasil dan buktikan pada mereka. Nah, ini loh kita. Nah, jadi nggak dipandang sebelah mata, dipandang jelek lagi. Oh iya. Tangan buat Mantap. Tadi kan kita udah tahu ya pendapat dari Thomas kayak e-sport itu kayak seperti tadi kayak apa yang dibilangin. Mungkin ada yang lain mau ditanyakan dari Nabila sendiri ya? Ada pertanyaan mungkin untuk Nabila sendiri atau untuk DEC atau SBN juga atau dari Adin juga? Tanya nih ke SBN. Ya. Di SBN tuh kegiatannya ngapain aja sih? Kan sanggar Budaya Nusantara, itu iya. ngapain aja sih? Yang pertama kan SBN kan gak hanya tari saja, Joget, tari joget. dan Joget. karawitan. Kalau di tari itu juga mengajarkan tari khususnya wajib. Setelah itu kalau kegiatan di luar itu ada kayak job gitu buat tampilan. Juga gak hanya tari aja, kita juga mengolah sendera tari. Sendera tari itu drama tapi ditarikan gitu. Jadi kita harus dalam tari juga nggak hanya tari saja, kita juga harus rasa, bahasa Jawa rasa dalam tarian itu harus dapat ke tariannya itu, nggak hanya tari saja. Kalau juga untuk karawitan, kan kalau karawitan biasanya kan ya musik biasa. Kalau di SBN ini juga menggarap tarian juga dan musik lagu baru gitu. Ya. Jadi kayak bikin karya. Ya, karya baru tiap tahun biasanya ada. Keren. Aku kira SBN itu cuma gimana ya? Ya kayak kalau dance tuh cover dance gitu. Keren kayak tapi Ya, kalau di SBN tuh menarikan tarian dari ciptaan Sanggar Budaya Nusantara sendiri. Ya. Keren. Sesi kali ini sambil tanya jawab, kita juga ada game. Jadi nanti di antara kalian ada yang mengambil kertas dari gulungan dari bawel dan akan muncul pertanyaan atau spin. Jika tulisan itu spin, maka kalian akan memutar spin dan mendapat tantangan berupa truth or drink. Dan jika itu yang muncul pertanyaan, kalian akan menjawab pertanyaan dari kita para podcaster. Dan jika itu drink, kalian akan minum minuman yang super enak dari kita juga. Ya, udah siap belum nih? Ya, udah siap ya. Oke, langsung aja kita mulai permainnya gimana kak? Iya. boleh. Oh, iya. Ya mungkin kita mulai dari siapa dulu nih? Mungkin yang semangat
gimana? Iya. Dari Siapa Thomas ya? nih. Iya, Thomas. Iya, pilnya dapat. Iya, Kak. Oh, putar Sekali dulu. putar dulu spinnya nanti dapatnya truth or drink. Apa tuh? Oh. Oh, terus. Dia nggak mau langsung diambil. Agak susah ya, karena tuh kayak mau ngambil kepercayaan ceweknya kan juga susah kan. Coba. Boleh langsung buka? Iya, boleh langsung aja. Wah, Nggak apa-apa. Coba dulu. berapa banyak mantanmu? Oke, lanjut. Coba. Jadi, Boleh dong. ayo, cuma dua. Cuma dua. Yang diakui semua tau. Nah, Ya, ini yang mana itu? Mantan. Eh, Coba. Siapa? Wah, bahaya. Untuk Mbak mantan yang lihat sekarang. Iya. Semoga ada menyesal. Tadi kan udah Thomasnya udah putar spin ya. Aku punya pertanyaan juga. Esport itu mengarah ke game ya. Nah, kamu itu biasanya sehari-hari bisa berapa kali sih main game itu? Kayak Oh. biasanya sering atau ada? Kalau dari aku sendiri sih, main game itu kan dari sehari itu udah ada jadwalnya sendiri-sendiri. Iya. Misal belajar dan lain-lain. Nah, kalau main game itu kalau aku sendiri sih di jadwal sehari ada 2 jam. Itu kalau mau, kalau enggak ya enggak main game. Nah, tapi banyak maunya daripada Ya, banyak maunya sih. Tapi tanggapan lain buat untuk Thomas itu buat Sobat Bio gitu, kalau efek dari main apa itu gadget ya, Iya. lama-lama itu gimana sih? Kalau efek dari main gadget lama-lama kan pastinya nyerang ke mata kan. Iya. Nah, itu untuk mengatasi itu. Nah, Iya. maka dari itu harus sering atur waktu, terus jaga pola makan juga. Itu juga mau ya? Tante? Iya, jaga pola makan, banyak makan makanan yang mengandung vitamin A. Ya, biar mata kita tetap terjaga gitu. Keren. Ternyata juga ada kayak teratur-teraturnya ada ya step-stepnya biar nggak asal gitu jadi win. Gimana? Lanjut main? Kita, kamu mau yang aku ya? Iya, Yang ini? kamu yang milih aja Aku deh. mau yang anteng-anteng aja sih. Oke, Iya. Yang Andin kayaknya sih. Gimana? Langsung aja. Langsung aja bisa dimulai. Semoga nggak dapat. Apa? Apa itu? Terus Kita juga udah siapin dreamnya. Semoga Andin bisa dapat yang beruntung. Enggak. Drinknya apa tuh? Apa tuh? Harus dihabiskan ya ini. Wajib sih. Yang nggak beruntung apa nih coba ya? apa tuh? Ini milih apa? Oh, bisa dipilih kok. Mau yang mana? Itu. Apa ini? Kalian ini yang penting. Ayo mau yang mana? Waduh, boleh sulit. Ya itu. Mencoba rasa baru. Sebenarnya saya pernah rasakan. Yes. Iya. Minum sih kan? Iya, kirim ke kamera. Harus habis ya? Enggak. Oh. Ya wis gak apa ya? Iya, enggak apa-apa kok. Tak minum dulu. Iya. Bismillah. Tenang, enggak meracunin kok. Biasa meracunin aja. Mungkin nanti Iya. kalau minum langsung teler. Ini kayak habis gak apa dah. Harus habis dari pasti kita. Ini harus habis sih. Ini keracunan. Ayo, 1, 2. Iya. Kayaknya kelihatan enak banget. Enak ya? Andin. Itu dijamin sehat kalau mungkin langsung stamina-nya langsung kuat gitu kalau setelah minum minuman yang di sini.
Ya, ya setelah tadi kan udah cobain ya minuman spesial dari kita. Aku juga mau kasih pertanyaan, boleh nggak sih kalau buat Andin? Oke, jadi KW itu selain KW itu kan ada produk gitu ya, KWU itu di kemasan gitu kan? Ya itu kayak dijualnya itu di kemanain atau masih ada bahan percobaan atau gimana? Kalau kita tuh sebenarnya kan ada teknik marketing sendiri, itu kan bisa dijual di luar juga, itu bisa pakai cara banyak. Ada yang Satunya? salah satunya kita juga sebenarnya punya Shopee. Ada kita sebenarnya Ada ternyata. kita juga ada dari situ. Mungkin sama kita kan juga punya angkatan bawah, itu bisa kalau mau jual ya silahkan. Kita punya sih. Kita kan udah tahu ya kalau ekstra KWU ya kayak berbasis organisasi gitu. Pengalaman apa aja yang tak pernah terlupakan di organisasi yang kamu ikuti sekarang gitu? Kayak momen-momen apa sih kayak udah yang dilakuin gitu di KWU yang kamu gak bisa lupain gitu? Waktu sebelum acara PAB dulu. Iya, ya Itu kayak wow gitu. paling seru Paling seru banget. mungkin yang lainnya juga ada pengalaman atau kesan gitu selama di KWU juga mungkin ada yang mendapatkan dari izin dari Soal ini ya, soal yang nggak pernah terlupakan. pengalaman yang Tidak pernah terlupakan ya. Kalau aku pribadi sih dari programnya DC sendiri ya, itu sukanya ke outing class. Nah, jadi ada program namanya outing class, di mana kita kegiatan di luar sekolah yang 80%-nya fun ya, tapi tetap ada pembelajaran bahasa Inggrisnya. Ya, di mana kesan utama, kesimpulannya itu kayak belajar pun ya untuk meraih ilmu itu nggak harus yang kayak kita tertekan, kayak kita baca buku siang malam, kan nggak mungkin gitu ya. Banyak metode yang bisa kita lakukan untuk belajar mencari ilmu gitu ya, ya terutama di bahasa Inggris. Nah, terus yang aku suka. Mungkin untuk Nabila ada jawaban pengalaman yang nggak pernah terlupakan gitu. Banyak sih, mulai dari kayak shoot kan kerja sama tim. Iya. Nah di situ kan ada orang luar, maksudnya selain dari tim ada talent. Nah ya itu pengalamannya kayak nungguin talent bisa sampai molor. Itu sih dari aku. Jam Indonesia. Iya. Oke. Lanjut gimana? Kita Tersindir saya. Iya. Game lagi juga bisa. Gimana siapa nih? Iya. Oh pilih siapa? Dari Nabila aja deh. Nabila. Mungkin main gitu loh. Mungkin bisa jadi bisa dapat drink. Atrut, kalau seru sih seru kan, lebih seru. Sekarang. Oh. Terus, Iya. ya. Serius. Selesai ya? Selesai. Dibacakan, nggak apa-apa. Yang kelas. Kalau bisa milih, kamu mending jadi pintar miskin atau kaya tapi bodoh. Pertanyaannya sulit. Kalau dari aku sih mending apa ya? Susah sekali nampaknya. Kalau pintar miskin, pintar kan bisa cari kerja. Iya. Nanti jadi kaya. Tapi kalau kaya bodoh bisa lewat jalur orang dalam. Dalam kalau kaya, ya enggak sih? Iya, Miskin. Oke. Aku juga punya pertanyaan buat HPS ya. Iya. HPS itu kan organisasi dalam bidang perfilman ya. Selain buat film kayak gitu, kalian tuh buat hal lain nggak sih kayak apa pure perfilman gitu? Di HVS itu emang pure ke perfilman. Jadi fokus ke bidang perfilman aja, nggak ke yang lain-lain gitu. Aku juga mau tanya, tapi ini bukan seputar organisasi ya. Ini kayak random pertanyaannya. Gimana sih pendapat orang tua yang nggak mengizinkan kalau ikut organisasi menurut Nabila? Kalau dari aku sih, selama ikut organisasi ini orang tua aku tuh selalu dukung aku. Jadi kayak
apapun yang aku lakukan selagi itu baik untuk aku dan nggak aneh-aneh, orang tua aku tetap dukung aku. Jadi aku di sini itu karena dukungan orang tua aku. Gitu sih. Dukungan orang tua itu juga ngaruh banget ya di organisasi. Mana lanjut main apa? Siapa? Aku mau gimana ya? Siapa ya? Kita pilih lagi aja. Kita pilih ya. Siapa ya? Yang mana nih? Yang Dari Felix aja deh. Iya, Felix. Aku penasaran gitu, kayaknya dia itu terpancar gitu lah. Auranya beda dari yang lain. Ada apa? Lagi. Atau karena aku? Iya. Ya, bentar ya. Apa ini? Wah, dream. aman. Pilih mana nih? Yang warna putih atau yang warna hitam? Saya putih kan lebih bersih ya, tapi nggak meyakinkan. Ini apa? Ini lem ini. Enggak. Kalau cowok hitam. Kalau cowok harus habis gimana nih ya? Setuju Nah. nggak? Komen di Iya. bawah. Komen ya di bawah harus habis ya. Oh ya harus dong, cowok. Ya cowok harus 3 cup ya? Eh? 3 cup. Iya. Habis itu pulang. Iya. Pulang kemana? Agak coba putih ya? Iya. Oh iya ya. Oke, putih. Oke, sih. Kalau mau coba semua nggak apa-apa. Iya semua. Langsung habis ya. Apa ini? Ini lem semua. Iya lem. Sirup. Sirup. Iya langsung habis ya. Gak ada racunnya kok. Gentle ya. Laki-laki harus gentle. Mending yang coklat. Apa ya? Putih. Yang putih. Putih sih. Iya. Jangan tunjukin dari saya, bodoh. Oke. Ini ya sobat Bio. Untuk sobat Bio. Iya, wes sobat Bio nih. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Rasanya Enak. seperti rasanya pernah ada. Ada. Ya enggak? Oh, mana sih enak? Lagi dong. Cukup, 1 cukup. Aku juga mau pertanyaan nih yang seputar organisasi ya. DEJ itu apa sih kayak metode pembelajaran bahasa Inggris yang biasa atau yang seru-seru itu yang kayak gimana selain yang tadi yang dijelaskan? Oh, oke. Jadi aku udah bilang ya soal Inggris ya, dimana menurut aku itu metode belajar yang sangat efektif sekali untuk anak baru khususnya karena bagi mereka yang belum mengenal bahasa Inggris atau mau belajar bahasa Inggris ya, itu pikirannya kadang takut gitu kayak wah pasti ya bahasa Inggris itu gimana nanti tegang pembelajarannya gimana padahal ya sama aja kayak mungkin kita belum terbiasa bahasa Indonesia tapi dengan kita kayak lihat TV aja kita lihat kartun lama-lama kan untuk kekaidan bahasa kan ya enak-enak aja sebenarnya itu sama aja ke bahasa Inggris. Nah untuk metode lainnya yang menurut aku asik ya kita bisa kumpul sama teman-teman sih dimana gini kadang ada juga anak yang suka bahasa Inggris tapi nggak ada wadahnya ya kan pasti benar kan kalian kayak ingin belajar bahasa Inggris tapi lingkungannya salah Nah kayak itu saya. nah teman-teman kayak apa sih sok Inggris gitu kan. Nah padahal kalau kita lihat ya bahasa Inggris ini bahasa internasional ya kan di Indonesia aja kayak hampir ya bukan belum menyeluruh tapi kan juga banyak penggunaan bahasa Inggris di Indonesia gitu. Nah jadi di DEC ini kan salah satu wadah untuk kita berkarya dalam bahasa Inggris ya, dimana banyak teman-teman yang sefrekuensi. Jadi kita ngobrol bahasa Inggris meskipun banyak salah banyak ini, tapi ya kita tetap fun aja. Namanya juga belajar ya. Seru ya ternyata. Iya. Dari DEC juga pernah kayak menangin apa tuh? Lomba itu pernah nggak sih? Oh ya kalau itu pernah. Yang terakhir kemarin adik tingkat masuk 5 besar storytelling di Keren. Gimana kalau kita kasih pertanyaan yang random kayak Nabila tadi gimana? Iya. Apa ya? Jadi apa aja deh. Aku ingat sekali kayak lebih kenal gitu loh. Iya. Pernah nggak sih dimarahin sama auto saat kamu ikut organisasi dan pulangnya sering larut gitu? Larut malam gitu kan biasanya Felix itu kan sering sibuk gitu kayak malam-malam gitu loh. Ya kalau itu
Wah selalu kalau itu, selalu pasti selalu. Dimana kayak orang tua ini kan, aku ya backgroundnya kan orang tua desa ya, orang kampung lah, gaptek. Nah gaptek lah, gak paham teknologi ya. Dimana kayak aku sekolah di kota, nah sebenarnya rumah kan ngancar kan, kelut. Nah jadi untuk sekolah di kota pun kayak jauh banget, kayak jauh dari orang tua gitu. Meskipun ya setiap hari pulang pergi, tapi orang tua kan mungkin belum paham ya sama kegiatan di sekolah itu kayak gimana, kayak mungkin gini aja yang tadi harusnya pulang siang tapi kok sore, ngapain aja? Nah pasti kan ada kan situ. Nah sedangkan kalau aku ada kegiatan di sini, khususnya kayak kadang ada ini itu pulangnya kadang jam 9 malam, ya 10, kadang kayak berangkat pagi ya, berangkat setengah 7 gitu ya. Paling malam itu pulang jam setengah 4 pagi. Wah, itu ngapain aja itu? Gimana itu? Ya itu di sekolah kok. Thomas ada waktu itu ya. Iya. Ya itu sampai malam di sini karena ya ada project video waktu itu, dan jadi ya namanya perjuangan. Dan kalau ditanya soal orang tua gimana kayak nyakininya, itu ya kita ambil resiko aja sih, take risk sih. Gimana kita harus berani ambil resiko, dan itu tadi kayak Thomas bilang pembuktian ya tuh ya. Gimana kita membuktikan kepada orang tua kalau ini loh hasilku pulang malam. Nah jadi orang tua kayak mungkin paham nggak paham, kayak orang tua sedikit demi sedikit bisa memahami kayak pulangnya gini, artinya gini. Jadi apa yang baik dijalani aja. Gimana? Lanjut? Mungkin? Oke, ini kurang siapa nih dari semuanya? Tinggal SD. Yuk, saldo yuk. Dapat kayak yang keras ya. Pernah jahil ke teman sampai buat nangis nggak? Tunjukin ke kamera juga videonya. Pernah nggak? Ini ada dua. Oh, wah, dulu. Yang pertama bercanda, yang kedua sadis. Harusnya juga ternyata. Ulangi. Takut. Yang diam ini mengerikan ya. Yang mana dulu? Yang biasa dulu aja. Yang biasa. Yang pertama tuh waktu SMP, akan juga canda-canda gitu. Terus aku kan anaknya kan iseng banget. Terus aku jahilin gitu. Kayak dulu kan waktu SMP itu kayak jodoh-jodohan gitu loh. Terus sampai aku tuh kayak gini, kamu sama ini aja. Terus sampai saya bilang ke orang tua, kan aku juga punya orang tua, nomor orang tuanya. Aku bilangin gitulah. Terus ya dia kan anaknya itu kayak cengeng gitu. Itu bukan satu kelas, beda. Mengerikan. Terus dia pulang-pulang tuh nangis. Tapi besoknya dendam nggak sih? Ya, Jadi itu. saya juga bilang ke dia kalau itu hanya canda aja, enggak serius, tapi akhirnya sekarang juga jadi teman, banyak teman dekat sekarang juga. Tapi dalam hati tuh Ada trauma. ngambut. Yang sadis disebut apa? Wajib ya. Ini saya alami mungkin 2 bulan yang lalu. 2 bulan. Iya. Nggak lama sih itu. Ini ya. Ini ya bukan masalah hati sih, cuma kayak seorang cowok itu kayak dia itu
memfitnah yang tidak, maksudnya gimana ya? Enggak. Dia mau fitnah aku gitu loh. Oh iya. Terus akhirnya aku jahilin lah. Saya berpura-pura untuk meneror dia. Wah. Iya. Wah. Sadis banget kan saya. Iya, sadis. Terus akhirnya saya cara meneror saya ada kertas gitu, saya bilang jangan bicara yang enggak tentang saya. Terus aku lempar ke depan rumah. Wah, Rumahnya mengerikan. sih. Teman iya. Terus Jam paginya terbangnya sangat. paginya itu hari Sabtu malam Minggu. Terus paginya itu saya diberitahu bahwa si cowok itu kayak menyesal gitu loh, sudah menfitnah yang enggak tentang aku. Terus akhirnya minta maaf. Soalnya waktu ngefitnah saya itu enggak ada kata maaf satu kali pun. Oh. Kan jadi harus dijailin dulu. Iya, Jadi minta maaf. Siapa cowoknya? Coba. Iya. Kalau Iya, jangan. jadi misalnya apa ya aja. Untuk P. Mas P. Untuk P, komen di bawah. Mas P, Anda Kena Iya. prank. maaf ya. Ini masuk hati kok jadi curhat. Jadi curhat. Selain tadi kan bicara tentang jahil ya, aku juga punya pertanyaan buat SPNI. Kalau jadi penari itu apakah punya kriteria, punya look yang bagus itu? Kan rumor kalau penari itu harus punya tinggi badan yang bagus, terus cantik tentu itu. Kalau dari SPN sendiri sih tergantung gimana ya. Kalau contohnya kan sebenarnya itu tinggi aja. Cuma karena kalau ada satu grup itu contoh kecil-kecil gitu ada 5 atau 6 itu tetap bisa masuk yang istilahnya yang kayak jam terbangnya itu tinggi. Kalau ada yang kecil-kecil gitu, grup kecil-kecil nanti karyanya juga nggak sedewasa yang tinggi-tinggi gitu. Jadi tidak harus tinggi lah istilahnya. Juga tidak harus cantik, yang penting dia niat dan serius benar-benar ikut. Skill juga ya? Ya enggak sih, Konsisten. ya yang penting benar-benar niat dan ingin belajar tari dan karawitan. Kalau karawitan sih kurang paham ya, yang ya pokoknya menyeluruh lah. benar. Harus niat yang utama. Lanjut ke pertanyaan yang santai lagi ya. Ya. Menurut dari Trisna sendiri, berjalannya organisasi di masa pandemi itu gimana sih? Kalau tari itu kan ya banyak ya, itu kan juga kalau dikumpulkan cuma waktu istirahatnya aja. Kalau latihan kan juga jaraknya kan jauh. Jadi mungkin kalau waktu PPKM kemarin tuh libur, kalau enggak PPKM sudah enggak PPKM gitulah itu masuk. Jadi enggak ada online segala. Masuk ya. Jadi gimana mungkin dari Felix, Thomas, atau Nabila dan yang lain mungkin ada pertanyaan untuk kita atau untuk masing-masing yang tamu kita undang? Silakan. Aku ingin tanya soal tentang SPN-nya. Iya, boleh. Cowok boleh nggak sih ikut nari? Boleh banget. Boleh banget. Ayo Felix, daftar Felix. Karena Sanggar Budaya Nusantara tarinya butuh yang cowok. Ayo Felix, Pas nih. Felix, Iya, Jalan nih. butuh banget. Iya, Mas. Karena nggak diajari tari yang cewek kok. Kalau di SPN cowok juga cowok harus cowok. Nggak boleh cowok. Ayo Felix aja. Enggak sih, soalnya Boleh masuk. enggak sih kalau yang cowok soalnya aku pengen pakai bunda. Yang lainnya cewek-cewek itu dong. Aku bertanya deh. Kalau di SBN kan itu kayak membawakan sendera tari kan. Nah itu kan pastinya harus kompak dan sesuai sama apa yang diinginkan kayak pimpinannya. Nah itu biar kompak itu tips-tipsnya gimana sih? Kalau yang pertama itu kita harus gerakannya itu harus kompak dengan hitungan. Seumpama gerakan A dihitungan 1 kali 4 itu harus selesai. Setelah itu ganti gerakan ke 5, 8 itu ganti gerakan harus pas dengan hitungannya. Kalau dari gerakan itu Sesuai nomor ya, satu ya. hitungan utama. Bener.
nih udah beberapa menit kita ngobrol sama bintang tamu kali ini seputar ekstrakurikuler, dan semoga wawasan kali ini bisa menambah wawasan Sobat Bio. Tapi sebelumnya, boleh nih buat kalian kasih motivasi ke Sobat Bio, mungkin dari perwakilan kalian mau memberikan motivasi buat Sobat Bio. Kasih motivasi buat Sobat Bio gitu. Ayo, Silakan gitu. Mas-masnya. Oh. Semua aja ya, semua dimulai dari aku ya. Oke. Oke, karena ini tentang organisasi ya. Iya. Nah, jadi aku mau membahas tentang passion, dimana banyak dari kita yang mungkin ngejar passion ya, tapi terhalang oleh ini itu gitu. Pastinya gitu ya, dimana ada halangan soal orang tua, ada halangan dimana kayak kita mungkin nggak mampu soal finansial, dan juga halangan dukungan-dukungan dari orang yang harusnya kita butuhkan, tapi kita nggak mendapatkan itu. Dimana salah satu caranya ya take risk tadi yang aku bilang, ambil resikonya, ambil resiko apapun yang akan kalian hadapi. Tapi yang penting setidaknya kita berani mencoba gitu aja lah. Karena kan ya nggak akan dimulai kalau nggak dimulai gitu. Nah jadi untuk kalian yang kayak ingin ngembangin bakat atau ngembangin passion, ya dimulai aja dulu kayak, wah aku ingin ini tapi nggak ada alat, wah aku ingin ini nggak ada ini, ya dimulai aja dulu. Semua pasti nggak akan mulai bilang nggak dimulai. Jadi mulai aja. Mas, dari Mas ya? Kalau dari aku sih lebih ke diri kalian, cari potensi dari diri kita masing-masing, dan itu kita kembangkan di ekstra yang kita ikuti ini. Jadi seumpama ada yang mau masuk ke SMK 2 nih, yang kan habis ini kan udah mau BPDB nih. Nah, itu cari ekstra yang sesuai dengan passion kamu, biar kamu itu rasanya enak buat ngembangin bakat kamu itu, jadi nggak ada halangan. Kalau dari aku, jangan takut memulai hal yang baru. Terus buktikan ke orang tua kalian kalau kalian tuh bisa berkembang di ekstra yang kalian ikuti. Kalau dari aku, motivasinya untuk kalian, biar kalian juga bisa, kalau ekstra itu jangan setengah-setengah gitu. Harus niat dari diri kalian sendiri, dan jangan lupa izin dari orang tua. Soalnya jika kita nggak niat ke ekstra itu kan percuma saja, juga tidak berguna gitu. Kalau dari aku sih yang paling penting jangan ikut-ikutan teman, karena banyak juga pasti mau ikut ekstra ini tapi ikut temennya. Intinya dari diri kalian sendiri, kalau kalian niat ya itu, jangan ikut sama teman, karena belum tentu hobi teman kalian sama hobi kalian tuh sama. Benar. Terima kasih buat kalian yang udah berkenan untuk meluangkan waktu untuk hari ini. Dan makasih juga buat Sobat Bio yang sudah stay tune dari awal sampai akhir. Mungkin kalian pasti ada yang kepo Instagram mereka apa, kan bisa langsung tulis di kolom komentar ya, ada disediain. Mungkin Boleh spill dong dari perwakilannya sendiri itu Instagramnya apa gitu. Kalau Instagram aku @pra9sa, bisa pra9sa ya. Nah, Iya. kalau untuk IG-nya Divusda sendiri, nah ini ya ekstra diisi ya. IG-nya adalah Divusda English Club, atau diisi gitu aja udah ketemu. Jangan lupa follow ya. Kalau aku sendiri IG aku di @thomasallrr, R-nya 2. Dan untuk ini IG-nya eSport, PV Team Esports. Jangan lupa follow ya. Asik. Siap Kak? Kalau aku IG-nya Nabila Citra 27, buat HVS IG-nya @hengkarafemasi. Jangan lupa follow. Ya, jangan lupa follow guys. jangan lupa ya. Kalau dari aku, Trisnani_H. Kalau dari Sanggar Budaya Nusantara, Sanggar Budaya Nusantara. Jangan lupa follow ya. Kalau aku Andin_AP pakai E ya, Andien. 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 Siap. Kalau IG-nya KWU itu KWU Smackdown. Jangan lupa, pokoknya kalian wajib follow IG mereka semua ya. Dan kalau semisal buat Sobat Bio yang masih ada pertanyaan buat ekstra Divusda, terus ekskon, HVS, SBN atau KWU, bisa tulis di kolom komentar dan kita bakal jawab satu persatu. Kita minta maaf apabila tadi kita ada salah kata. Jangan lupa tinggal jejak berupa